Selamat siang. Siang, Pak. Apa kabarnya? Baik, Pak. Biasa. Baik dan Luar biasa. Oke, jangan terlalu terlihat tegang ya, santai. Jadi kita belajarnya tidak perlu tegang. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah, berkat dalam dia juga kita Tuhan. Ini doa dan permohonan kami di Yesus Kristus Tuhan dan dalam kami. Terima kasih untuk Ferry ya. Ya, Ferry. Terima kasih Ferry sudah mencoba. Oke. Dinyanyikan dengan penuh semangat. Teman-teman, marilah kita menyanyi lagu profil pelajar Indonesia. 1, 2, 3. Kita menyanyi lagu nasional itu untuk membangkitkan semangat atau jiwa nasionalisme kita. Kita mengecek kehadirannya, apakah semuanya hadir? Ada berapa orang yang tidak hadir? Kira-kira? Kebetulan tadi ada yang sudah mengizin untuk ikut pelatihan tariannya. Ya. Dua orang yang ikut latihan, kemudian empat orang izin ikut latihan, dua orang tidak hadir. Oke. Untuk pembelajaran kita hari ini, mari kita perhatikan kompetensi dasarnya. Silakan salah satu untuk membacakannya. Yang bagian 3.8. Ya, siapa? Salah satu. Kompetensi dasar atau pengetahuan 3.8. Membandingkan nilai-nilai dan kebahasan cerita rakyat atau hikayat dan cerpen. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi apa yang mau kita capai hari ini adalah ini. Ada 4 tujuannya. Silakan salah satu. Oke, silakan. Melalui kegiatan pembelajaran, maka peserta didik mampu pertama, membandingkan nilai-nilai kehidupan dalam teks hikayat dan cerpen yang dibaca. Kedua, membandingkan kebahasaan dalam hikayat dan cerpen yang dibaca. Yang ketiga, merumuskan ide. Terima kasih. Untuk di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang mau kita capai hari ini. Pada pembelajaran hari ini yang pertama adalah kita membandingkan nilai kehidupan yang terdapat dalam teks hikayat dan cerpen yang dibaca. Nanti akan Bapak tampilkan salah satu video teks hikayat seperti yang sudah pernah kita saksikan bersama. Kemudian yang kedua, membandingkan kebahasaan. Jadi ada 2 hal pokok, membandingkan nilai dan juga membandingkan kebahasaan. Salah satu cerita rakyat yang masih diceritakan secara turun-temurun adalah hikayat Putri Hijau. Sebuah cerita yang konon terjadi pada masa Kesultanan Delhi. Hikayat Putri Hijau bermula dari Kesultanan Aceh yang terletak di sebelah utara Kesultanan Delhi. Ketika itu, Kesultanan Aceh memiliki armada angkatan laut yang sangat tangguh. Kekuatan militer Kesultanan Aceh merupakan salah satu yang terkuat di Nusantara. Sore itu, seperti biasanya, Sultan Aceh duduk beristirahat di taman istana. Meskipun disegani negara tetangganya, Sultan Aceh masih merasa belum lengkap menjadi pemimpin. Sultan Aceh masih belum menemukan sosok yang layak menjadi permaisurinya. Tiba-tiba saja, Sultan Aceh melihat sebuah cahaya hijau di langit. Saya perkenalkan 3 anak saya. Mambang Yazid adalah anak ketua. Kemudian Mambang Haryani. Dan yang terakhir adalah anak bungsu saya, Putri Hijau. Selanjutnya ada pertanyaan. Yang bisa menjawab silakan menjawab. Kalau tidak bisa ya kita mencari bersama. Nah, apakah
kalian menemukan atau mendapatkan nilai-nilai di dalam teks hikayat yang baru saja disaksikan? Nilai apa kira-kira? Bahwa kita itu tidak bisa memaksakan. Itu maknanya dari video yang kita tonton tadi. Ya, salah satunya kita tidak bisa memaksakan orang untuk mengikuti kemauan kita. Contohnya tadi, dipaksakan Putri Hijau untuk menikah dengan sang raja atau pangeran. Iya. Oke. Nilai maksud saya nilai di sini ada nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, nilai pendidikan, nilai moral. Nah, nilai apa yang diperoleh kira-kira? Sosial ada, moral ada, agama, budaya, ya. Namun pada zaman dahulu tradisi yang sudah berjalan, pada zaman dahulu itu kebanyakan orang menikah itu dengan dijodohkan. Pelajaran kali ini kita akan membahas mengupas tentang apa itu hikayat. Namun sebelumnya, tapi kalau terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari ketika belajar tentang teks hikayat. Ada dua kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yakni 3 dan 4, membandingkan nilai-nilai dari kebahasaan dari cerita itu sendiri atau hikayat itu. Yang kedua, mengembangkan sebuah teks hikayat atau cerita rakyat dalam bentuk teks. Jadi nanti mengonversi aspek keterampilannya, kalian akan diminta untuk mengonversi sebuah hikayat menjadi sebuah teks cerpen. Namun dalam pembelajaran kali ini kita hanya akan membahas tentang KD 3.4, yakni membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat atau hikayat ini dengan cerpen. Kita cerita di bulannya ini bersifat historis serta berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan ataupun perilaku manusia. Hikayat ini mengandung makna dan nilai-nilai yang mencerminkan kehidupan yang sesungguhnya. Hikayat ini di dalamnya mengandung hal-hal yang menceritakan tentang orang-orang sakti, biasanya orang-orang ternama, tokoh-tokoh ternama. Hikayat itu biasanya di dalamnya ini mengandung sebuah kemustahilan. Misalnya saja di sini seorang pendekar yang bisa keluar masuk dari berbagai benda mati, seorang putri yang terlahir dari sebuah gundam, putri lahirnya dari sebuah gundam misalnya, dan sebagainya. Itu kan hal yang bersifat mustahil ya. Itu adalah karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua, tokoh utamanya biasanya memiliki sebuah kesaktian, hal-hal yang bersifat sakti mandraguna. Selain ceritanya mengundang kemustahilan tadi atau mengandung kemustahilan tadi, tokoh utama dalam sebuah hikayat ini juga sering diceritakan memiliki sebuah kesaktian, kekuatan yang lebih. Misalnya saja, tokoh utama dalam sebuah hikayat diceritakan mempunyai kesaktian yang maha tinggi, sehingga seekor burung elang raksasa pun bisa dikalahkannya dengan amat mudah. Perbandingan yang berikutnya, perbandingan berdasarkan ciri kebahasaan antara sama. Hikayat itu menggunakan berbagai kata atau istilah arkais yang berasal dari zaman dulu ya, istilah kuno yang sekarang itu sudah tidak lagi digunakan. Sedangkan cerpen itu menggunakan bahasa sehari-hari yang lebih dipahami oleh pembaca, lebih familiar tentunya bahasa yang digunakan di dalam cerpen. Kemudian perbandingan selanjutnya adalah berdasarkan nilai-nilai kehidupannya. Dan di dalam hikayat biasanya mengungkapkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat pada zamannya, baik itu nilai moral, sosial, religius, dan budaya. Ternyata dalam cerpen pun sama. Menurut kalian, anak-anak, mana yang mudah untuk dipahami? Cerpen atau hikayat? Alasannya? Karena lebih kena dengan Ayo, alasannya apa? Mengapa lebih mudah memahami cerpen dibanding hikayat? Sudah dijelaskan tadi. Ada alasannya di dalam tadi. karena cerpen lebih kena sama masa sekarang. Oke, karena cerpen itu tergolong prosa baru, bukan prosa lama. Bahasa yang digunakan juga bahasa yang bahasa keren dari cerpen. Bapak akan membagi kelompok. Berhubung karena
pembagian kelompok sudah selesai. Jadi hanya ada 3 kelompok karena beberapa teman tidak sempat hadir. Tidak masalah, seadanya saja. Nah, di sini Bapak akan membagikan teks hikayat dan teks cerpen. Lalu silakan kalian mengerjakannya. Jadi seberapa nilai yang kalian temukan di dalam teks tersebut. Tidak boleh dipaksakan harus ada. Dan itu adalah ketika yang pada tinggi hati dia selalu menyimpan Ya, kelompok 1. Pertama-tama terima kasih atas pemberian kesempatan untuk mempresentasikan hasil materi kami. Yang pertama, nilai-nilai dalam teks hikayat dan teks cerpen, yaitu dari teks hikayat ialah budaya, sosial, dan moral. Lalu teks cerpen ialah sosial. Lanjut, kebahasaan dalam teks hikayat dan teks cerpen. Kalau teks cerpennya tema kesetiaan Imran terhadap sepedanya. Alur maju, tokoh Kak Imran, Mimi Ipat, anak yang tinggal di kampung. Latar, tempat, pasar dan kampungan. Waktu, pagi, siang, sore, dan malam. Suasana, khawatir, humoris, emosional. Amanat, jika kehilangan barang jangan membawa emosi yang berlebihan. Pokoknya jangan emosional. Lalu yang untuk teks hikayat, temanya tentang suatu perjodohan kayak percintaan gitu. Alurnya maju mundur. Tokoh Sultan Aceh, Mamban Daid, Bambang Hayali, Putri Hijau, dan Sultan Delhi. Latar, tempat, kerajaan, Gunung Sibayak, dan lautan. Waktu, malam dan siang, suasana menegangkan. Amanat yang bisa diambil ialah jangan terlalu egois. Oke, terima kasih kelompok 1. Saya minta salah satu untuk membuat simpulan tentang diskusi kita pada hari ini. saya. Ya. Terima kasih. Jadi untuk kesimpulan pada teks dan teks hikayat lalu mengembangkannya menjadi sebuah cerita pendek lagi. Oke, terima kasih. Diberi tanda silang pada opsi yang ada. Lembar kerja mandiri atau pilihan ganda yang sudah saya berikan dan dikerjakan nanti akan saya koreksi. Bagaimana hasilnya nanti akan saya umumkannya. Kemudian selanjutnya saya minta salah satu untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita yaitu adalah teks hikayat, di mana teks hikayat itu adalah cerita penulisnya tidak diketahui. Baik, itu saja Sifat anonim ya. sifat anonim.
Ya, terima kasih Abel. Nah, pembelajaran kita hari ini pembelajaran tentang teks hikayat dan cerpen. Artinya kita membandingkan teks hikayat dan teks cerpen berdasarkan nilai-nilai dan juga ciri kebahasaannya. Kemudian kita merumuskan ide cerita dan mengembangkan menjadi sebuah teks yang utuh. Baik, itu terima kasih untuk kebersamaan kita, pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti akan saya informasikan. Dulu kita mengakhiri pelajaran kita, maka kita berdoa. Ya, terima kasih atas hari ini. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. Selamat siang.